Ada satu renungan sekaligus pertanyaan. Kalau Nabi Allah Sulaiman meminta kekayaan dan kerajaan serta tahta yang sudah diminta kepada Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya lagi setelah Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad bukan meminta, Nabi Muhammad bukan memohon, Nabi Muhammad juga tidak berangan-angan dan bercita-cita. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad, aku diperintahkan Allah Ta'ala, diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyodorkan kunci kekayaan dunia ini. Kalau seumpama kunci kekayaan dunia itu diberikan oleh Nabi dan diterima oleh Nabi, maka tidak ada seorang pun zuriat Nabi yang dalam keadaan miskin, semuanya kaya. Dan umatnya Nabi Muhammad semuanya kebanyakan kaya, bukan kebanyakan miskin seperti sekarang ini. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau tidak, aku lebih memilih menjadi hamba biasa saja. Sehari aku kenyang, di saat aku kenyang aku bersyukur kepada Allah. Sehari aku lapar, di saat aku lapar aku memohon dan bertadarruh kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW memilih sampai kehidupannya itu semacam itu? Tidak ada lain, maksudnya tujuannya adalah untuk menjaga perasaan orang yang tidak punya. Sampai-sampai coba lihat, ada doanya Nabi yang jikalau kita disodori, saya kasih ijazah 1000 kali ijazah, nggak bakal ada satu orang pun di antara kita yang mau berdoa seperti doanya Nabi tersebut. Apa itu? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Diam semuanya, nggak ada yang mengamini, karena tahu semua artinya. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkit aku bersama orang miskin. Kenapa Nabi SAW berdoa semacam itu? Tahukah kita maksudnya, tujuannya adalah supaya umatnya yang merasa tidak punya jangan khawatir, karena Nabi kalian juga tidak punya. Bahkan tidak punyanya kita, tidak punya kita, kalau dibandingkan dengan tidak punya Nabi Muhammad, masih lebih tidak punya Nabi Muhammad daripada kita. Untuk menjaga umatnya dari sangat cintanya, sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina Raufun Rahim. Cuma sayangnya kita ini nggak peka. Kita nggak peka, nggak tersentuh. Mereka itu yang dekat kepada Allah Ta'ala, setiap kali sebut Nabi Muhammad bergetar hatinya. Kenapa? Semua berkat Nabi Muhammad. Kita sekarang berada seperti ini, kita saling berbaikan, kita berakhlakul karimah, semua itu bersumber dari Nabi Muhammad. Tidak ada satu nikmat pun yang Allah turunkan kepada keseluruhan maupun kepada individu kecuali pasti wasilahnya itu Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Sampai dia itu lupa kita ini semua mulia, kita ini mendapatkan anugerah yang besar, sampai anugerah itu tidak melupakan kita dalam keadaan himpitan masalah demi masalah. Harusnya kita lupakan itu masalah, yang penting saya ini umat Nabi Muhammad, harusnya seperti itu. Tapi kita itu tidak, lebih mementingkan, lebih tertakuti, lebih terpikirkan dengan masalah yang kecil-kecil itu yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Yang jikalau nikmat ini ditawarkan pada umat yang dahulu, jangankan umat yang biasa, nabi-nabi dahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan dikatakan dalam riwayat tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang Allah utus dan ciptakan kecuali sudah pernah memohon dan berdoa menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad. Nabi, rasul berdoa supaya jadi salah satu umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah berangan-angan, kita nggak pernah berharap, tapi subhanallah dilahirkan oleh Allah Ta'ala sebagai umatnya Muhammad. Apakah tidak lebih paling besarnya nugrah yang Allah turunkan pada kita? Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang ini, yang harus kita renungkan, kita bawa ke rumah masing-masing. Nanti tatkala kita di padang mahsyar, tatkala orang semua dalam kekacauan, tatkala orang sudah melupakan semua keluarganya sampai mereka berbohong satu dengan yang lainnya, ketika dipanggil, hai ayah, siapa bilang aku ayahmu? Hai anak, siapa bilang aku anakmu? Hai suamiku, siapa bilang aku suamimu? Hai istriku, siapa bilang kamu aku adalah istrimu? Semuanya berbohong. Siapa yang kita cari pada waktu itu? Siapa yang kita harapkan pada waktu itu? Siapa yang kita angan-angankan untuk kita mencarinya dan kita mendekat kepadanya? Tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad.
Sehingga Nabi SAW bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka nanti bagi mereka yang tidak melihatku nanti di hari kiamat.